Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, saya bersyukur kepada Allah dan Rasul telah merampungkan 9 video selama 2 hari, yaitu tanggal 1 dan tanggal 2 itu. Sebenarnya dari tanggal 31, dari tanggal 2 itu malam hari, ya kita hitunglah 2 hari. Yang saya beri tema yaitu sujud kepada Adam. Itu adalah kesejatian yang selama ini tertutupi, terlupakan, bahkan tidak kita duga-duga. Ternyata Adam alaihissalam, ayahanda kita, adalah sentral awal dan titik utama daripada kajian-kajian Islam menuju jalan selamat. Jadi apapun dan siapapun yang memberikan pelajaran agama, kalau dia berkata bahwa kita ikut Nabi Muhammad itu, ya pasti Nabi Muhammad membawa kita kepada Allah dan Rasulnya, tidak membawa kepada yang lain. Dan kita sudah tahu, kita sudah paham berdasarkan teks Quran yang mutawatir, yang tidak diragukan lagi, sehingga dari agama samawi yang lainnya, dari agama Musa, agama Daud, agama Isa, agama Muhammad, mengiyakan, membenarkan kisah Adam itu. Nah, begitu juga nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, dan Musa, serta Harun, dan seterusnya sampai ke Isa, hingga ke Muhammad. Jadi kita sadari atau tidak, kita selalu mendengarkan pengajian daripada para guru, para mursyid, para kiai dan ustaz. Banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah. Tetapi kita akui atau tidak, kisah-kisah itu terkadang di dalam kitab Quran tidak ada cerita itu. Tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada kisah itu. Tidak ada. Namun karena ada jiwa kepanatikan, jiwa tadaruk kita kepada guru, mursyid, kiai, syekh, kita terima situasi kondisi yang mereka ceritakan, yang cerita itu tidak ada di Quran, kita terima. Yang lebih unik lagi, seketika ada penampilan, penayangan yang menceritakan suatu kisah yang tidak biasa, tapi ada di Quran, kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu, bahkan terkesan berat melepaskan yang sudah-sudah, dengan alasan karena banyaknya pengalaman rohani yang kita alami dengan guru, mursyid, syekh, kiai kita. Nah, itu tidak salah. Pengalaman rohani yang kita terima dari Allah dan Rasul melalui
guru kita, mursyid kita, syekh kita pada saat itu tidak salah. Dan itu sederhana saja untuk kita memahami. Segala sesuatu yang kita pikirkan, itulah yang kita rasakan. Segala sesuatu yang kita rasakan, itulah yang kita pikirkan. Artinya, pengalaman rohani yang kita rasakan saat itu, normal-normal saja. Wajar-wajar saja terjadi pada diri kita. Karena fokus kita pada saat itu begitu. Keyakinan kita pada saat itu, ya begitu. Dan itu pun tidak salah. Tidak salah. Nah, itulah yang disebut dengan fanatik. Fanatik. Namun, saya berharap kefanatikan itu tidak akan membutakan kita terhadap sebuah kebenaran yang datanya ada. Yang catatannya ada. Real. Mutawatir. Diakui oleh semua para nabi, para rasul, para bangsa dan semua agama. Nah itu. Makanya kemarin saya dapat WA mengatakan bahwa wah Pak Abu membawa kita kepada Adam. Kenapa tidak dulu diceritakan begini? Ya saya maklumi pernyataan itu karena selama ini kita mengaji tentang diri Muhammad dan Allah. Pada tingkat itu tidak salah. Karena ya Muhammad itu adalah ikutan kita, Muhammad itu adalah contoh kita. Tertuang dalam kitab. Nah, seketika kita berjalan menuju Muhammad, tidak stop di situ. Tidak stop di situ. Kita harus bertanya Muhammad ini membawa kita kemana? Menggiring kita kemana? Mengarahkan kita kemana? Setelah dipelajari ternyata Muhammad bin Abdullah, dia adalah Rasulullah. Itu menggiring kita, mengajak kita, mengarahkan kita kepada Allah. Tidak mungkin tidak kepada Allah, kepada Allah. Tapi Allah itu di mana kita tidak tahu. Dia pun tidak memberitahu. Ada dia beritahu, tertulis pada kitab, karena tidak biasa, kita bingung. Kita bimbang, kita ragu. Padahal tidak satu pun huruf pada kitab Quran, kalimat pada kitab Quran, ayat pada kitab Quran, surat pada kitab Quran, semuanya dari Muhammad lah itu disampaikan kepada sahabat. Hingga ada pada kita hari ini. Itu saudaraku. Nah, jadi Muhammad itu dia adalah contoh kita, ikutan kita, membawa kita kepada Allah. Kita tidak tahu Allah itu di mana. Ditunjukkanlah oleh Muhammad dalam bentuk kisah dan sejarah. Seketika Allah berkata kepada para malaikat, jika nanti sudah kutiupkan rohku pada ciptaanku, pada karyaku yang aku buat dengan tanganku sendiri, tanpa campur tangan siapapun, maka kamu para malaikat sujudlah kepadanya. Kenapa malaikat mau sujud kepada Adam saat itu? Karya cipta Allah yang dia buat dengan tangannya sendiri. Karena malaikat itu paham Allah tidak nyata, melainkan nyata pada sifatnya, itu hamdu. Hamdu tidak nyata, maka dia nyata pada fisik, tubuh badan jasad yang dijadikan oleh Allah itu sendiri, tanpa campur tangan orang lain, termasuk malaikat. Itulah Adam. Makanya dia bersujud para malaikat. Dan cerita ini diceritakan oleh Muhammad loh. Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul Allah. Nah, ternyata Adam itu disadari atau tidak oleh kita, dia adalah bapak tubuh, termasuk tubuh Nabi Muhammad.
Dia adalah Bapak Ruh. Di dalam dada Adam itu ada hamdu. Hamdu itu dengan Allah. Makanya Alhamdu atau Ahmad. Maka dia berkata, Ana abaul arwah wa Adam abaul bashar. Aku adalah bapak ruh. Kalau Adam itu bapak tubuh. Kenapa? Adam itu maksudnya adalah fisiknya. Alhamdu tadi. Fisiknya Ahmad tadi. Memang dia dari tanah. Nah, kalau tubuh kita dari saripati tanah. Nah, kemudian aku adalah bapak ruh. Itu adalah Alhamdu atau Ahmad. Dia ada di dalam dada karyanya sendiri, yaitu Adam. Jadi dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, ruhnya itu termasuk ruhnya Bunda Hawa. Itu adalah anak daripada hamdu. Anak daripada sifat daripada Allah itu sendiri. Kalau boleh kita katakan anak daripada Alhamdu, anak daripada Ahmad. Gitu. Lalu apa yang menjadikan kita berat memahami ini, mengerti ini? Tidak lain karena kefanatikan kita kepada mursyid kita, kiai kita, guru kita hari ini. Ya tidak apa-apa. Fanatik itu penting. Bahkan wajib selama itu mengarah kepada hal-hal yang ada dalihnya, data dan faktanya pada kitab Quran. Tapi kalau berbeda, tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Kenapa ada kalimat mencoba? Karena banyak kita tidak sanggup. Kita mencoba untuk bergeser kepada sesuatu yang kita anggap baru walaupun itu sudah lama. Ya kan? Kisah Adam kan sudah lama. Tapi bagi kita itu baru. Gitu saudaraku. Nah, kemudian ada lagi yang menyerang saya tentang Quran. Kitab Quran itu adalah kitab suci. Tidak bisa ditambah, dikurang, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tidak ada kekuasaan siapapun. Alasannya, karena Allah berfirman, Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran. Kemudian kamilah yang menjaganya. Kalau Allah berfirman seperti itu, Allah berjanji seperti itu, maka tidak bisa digoyang lagi ini. Menurut siapa? Menurut kita yang tidak pernah mau berpikir. Kalau kita mau berpikir, mari kita selami kata dan makna ini menurut teks kitab Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lihat. Ini ayatnya, yaitu surat Al-Hijr, surat nomor 15 ayat 9. Coba saudaraku perhatikan dengan baik dan tenang. Jangan emosi dulu. Ya. Nah. Inna nahnu nazzalnal zikra wa innal lahu lahafizun. Nah, kalau diterjemahannya lain. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, inilah yang menjadikan kita ngotot, mendebat habis, bahkan mempertahankan sampai mati. Dan itu tidak salah. Yang namanya kepahaman. Tapi alangkah baiknya kita juga membaca lafaz Arabnya. Nah, kita contohkan. Inna nahnu nazalna zikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Siapa az-zikra? Nah,
wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami bagi dia azikro tadi, menjaganya. Siapa azikro? Azikro itu adalah ingatan. Ingatan siapa? Ingatan Allah yang diamanahkan kepada kita. Seketika kita pertahankan untuk mengingat Allah, mengingat Rasul yang ianya ada pada wujud sertanya. Nah, kalau kita ingat kepada Allah dan Rasul, nyata ia pada wujud sertanya, maka Allah pun mengingat kita juga. Rasul pun mengingat kita juga. Wujud sertanya mengingat kita juga. Itu maksudnya. Tentu mengingat itulah dengan ingatan, dengan rasa, itu disebut dengan kesadaran. Sadar akan Allah, sadar akan Rasul, sadar akan wujud serta Allah. Dialah Adam. Sudah dijelaskan itu. Diinformasikan oleh Allah dan Rasul kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul, termasuk Nabi Muhammad. Nah, yang begini-beginian inilah yang dijaga oleh Allah, yaitu ingatan kita kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita dan mengingatkan kita kepadanya. Di mana Pak Abu Fikri tahu? Mari kita lihat ayat berikut. Ya. Nah, ini dia. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, di sini jelas, dan janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Bahasanya masih halus ini. Seperti orang yang melupakan Allah. Sebenarnya janganlah kamu melupakan Allah. Nah, kalau kamu melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kamu terhadap diri kamu sendiri. Dan mereka itulah golongan orang-orang yang fasik. Sudah tahu melupakan Allah tidak boleh, tapi dia lakukan juga. Fasik. Jadi seketika kita menjaga untuk mau mengingat Allah dan Rasul yang nyata ia pada wujud sertanya, yaitu Adam tadi, makanya Allah pun menjaga kita dengan cara mengingat kita kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang Allah pegang janjinya. Bukan buku, bukan tulisan yang ada di dalam buku. Tidak ada Allah janji yang seperti itu. Maka semua suara kata para nabi dan Rasulullah itu benar semua, tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah penulisannya, pencatatannya. Mungkin karena kekilafan, mungkin faktor alam semesta, mungkin karena keinginan orang ingin memang benar-benar merusaknya dia, dalam rangka mengabaikan dan menyesatkan insan yang membacanya. Apalagi kita tidak main pikir lagi, main terima, main telan saja tanpa kita cerna lagi, selesai kita. Sampai-sampai kita berdebat dengan saudara kita yang agamanya beda. Kita katakan, wah kitab kamu itu drawa opah, kita kamu itu tidak murni lagi, macam-macam. Padahal Allah berkata, la nufariku baina ahadi mirasuli.
Aku tidak pernah membeda-bedakan seorang pun daripada Rasulku. Semua Rasul itu sama. Semua Nabi itu sama. Termasuk suara kata wahyu Allah yang dia sampaikan kepada kaum. Sama. Artinya, kalau kitab Quran dijaga oleh Allah, ketat, sananya memang begitu. Tentu Injil juga begitu. Tentu Zabur juga begitu. Tentu Taurat juga begitu. Tapi sejarah menceritakan, fakta mengatakan, dan datanya ada di kitab Quran itu sendiri. Kalau kitab Nabi Musa itu yang bernama Taurat itu sudah diobah-obah oleh kaumnya sendiri. Begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Termasuk Quran juga. Tapi kita tidak berpikir. Kita hanya bangga dengan kalimat, sesungguhnya kamilah yang menurunkan azikro. Kita katakan Quran ya. Bahkan kita katakan catatan tadi. Nah, kami yang menjaganya. Kita terima saja mentah-mentah seperti itu. Terjemahannya pun bukan azikro, Quran. Sementara Allah mengatakan, kamilah yang menurunkan ingatan itu kepada mereka yang mengingat. Kepada mereka yang mau mengingat. Dan kami menjaganya. Kalau ingatan itu kepada Allah dan Rasul, yang ada pada wujudnya itu Adam. Kami jaga dia. Cerita itu ada dalam kitab ini. Nah, itu maksud saudaraku. Jadi yang kita kira kitab Quran dijaga oleh Allah, kitab lain tidak. Tidak begitu. Sama. Rasul dan Nabi Allah itu sama. Dia bersuara, dia berkata, dia menyampaikan informasi Allah kepada kaum. Allah yang sama. Harapan yang sama, tujuan yang sama. Tidak ada bedanya. Maka dikatakan oleh Allah, la nufariqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Tak satu pun kami bedakan di kalangan rasul-rasul kami itu. Nabi-nabi kami itu. Semuanya taat kepada aku. Artinya tidak pernah omon-omon. Tidak pernah bikin-bikin. Apa yang disampaikan kepada kamu semuanya adalah wahyu daripada Allah dan Rasul. Tetapi setelah sampai kepada manusia, persoalannya lain. Di Taurat terjadi begitu. Ya. Di Zabur terjadi begitu. Di Injil terjadi begitu. Di kitab Quran juga terjadi begitu. Anda lihat. Itu yang saya ceritakan. Nah, mari kita lihat ayat berikut. Ini dia ayatnya. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubashshira bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati qalu haza sihrum mubin. Nah, apa terjemahannya? Nah, ingatlah seketika Isa ibnu Maryam berkata, apa bunyi katanya? Wahai Bani Israel. Nah, yang ditegur oleh Isa ini adalah kaum Musa dan kaum Daud. Ya, semua itu adalah anak keturunan Yakub itu. Nah, ingatlah seketika Isa ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Akan tetapi seketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah,
Pada kalimat pertama kan jelas, aku ini Rasulullah wahai Bani Israel. Wahai umat Musa, umat Daud, aku ini Rasulullah untuk kamu, kepada kamu. Apa tujuannya? Yaitu memperbaiki apa yang pernah diturunkan kepada kamu, yaitu Taurat. Karena Taurat itu, kitab itu, Zabur itu, kitab itu sudah rusak, sudah kacau. Kan jelas ini. Bahkan di sini Isa pun menyatakan ada kabar gembira akan datang setelah aku seorang utusan lagi. Dia bernama dengan nama Ahmad. Tapi ketika utusan itu datang, mereka mendustakan. Mereka tidak menerima, bahkan berkata, haza sihru mubin. Ini adalah bohongan yang besar. Tidak mungkin. Kalau Ahmad itu pasti, saudaraku. Alhamdulillah itu pasti. Dia datang kepada utusan setelahku. Itulah Muhammad Nabi bin Abdullah. Dia datang kepada Muhammad Nabi bin Abdullah. Ahmad itu yang datang. Bukan Muhammad Nabi bin Abdullah itu Ahmad. Ahmad itu yang datang kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Coba Pak Abu, sederhanakan lagi bahasanya, pusing aku dengarnya. Bingung aku, apa itu maksudnya? Nah, kita jelaskan dulu kalimat yang pertama. Jelaskan kalau Isa ibnu Maryam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel, kaum Musa dan Daud, untuk memperbaiki Taurat dan Zabur yang sudah rusak, kacau, diobah-obah dengan tangan mereka. Sekaligus menjelaskan akan datang setelah Isa itu seorang utusan bernama Ahmad. Apakah betul Ahmad datang? Alhamdulillah datang, Allah datang? Jawabnya betul. Pada siapa Allah nyata? Pada Hamdu. Pada siapa Hamdu datang? Atau nyata? Pada Adam. Seketika dia yang diciptakan bukan dari bapak ibu. Dia diciptakan sendiri oleh tangan Tuhannya. Maka dia mempunyai kehidupan yang berbeda dengan yang lainnya. Dia punya kehidupan yang abadi, saudaraku. Tidak pernah mati, tidak pernah padam. Karena dia tidak dilahirkan ayah, tidak pula dilahirkan ibu. Dia dilahirkan oleh Tuhan. Maka dalam hal ini dibernama dengan Tuhan perkasa, dalam bahasa lainnya Jibril. Nah, akan datang sesudahku seorang utusan yang bernama Ahmad. Kalau Ahmad itu jangan dikatakan akan datang. Dia sudah datang dari dulunya. Tapi yang dimaksud oleh Isa adalah akan datang Ahmad kepada seseorang setelah aku. Orang Arab dia itu namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi Ahmad membimbing Muhammad bin Abdullah. Dalam hal apa? Memperbaiki ajaran Musa, Daud, Isa yang sudah rusak. Sudah dikusut-kusutkan oleh mereka yang punya kepentingan untuk menyesatkan umat dan kaum. Nah, mereka ini yang saya katakan antek-antek iblis yang sudah berjanji untuk menyesatkan semua keturunan Adam. Jadi Ahmad itu adalah Alhamdulillah. Sejatinya dia adalah Allah. Nyata pada diri seseorang yang bernama Adam. Seketika dia membawa misi, membimbing, mendidik, mengarahkan turunannya, namanya Jibril. Nah, yang dimaksud oleh Isa tadi adalah Muhammad bin Abdullah, anak orang Arab.
Inilah yang dipilih oleh Allah dan Rasul untuk dibimbing menjadi penerus risalah Isa. Tetapi akhirnya mereka dustakan. Mereka katakan nabi palsu lah, rasul palsu lah. Itu masih enak. Kalau mereka mengatakan Muhammad itu nabi palsu, rasul palsu, itu masih enak walaupun pahit. Yang tidak enak itu adalah seketika Muhammad bin Abdullah itu derajatnya sama dengan Adam. Di dalam dada Muhammad itu adalah Alhamdu atau Ahmad atau Allah. Padahal kita Quran tidak ada cerita itu. Buktinya tidak ada satupun makhluk Allah, ciptaan Allah yang malaikat sujud kepadanya kecuali satu, yaitu Adam. Kenapa? Karena pada Adam itu ada Allah, ada Rasul, ada alif lam, ada hamdu, alhamdu atau Ahmad. Cuman satu, ndak dua, ndak tiga. Lalu kenapa tiba-tiba Muhammad bin Abdullah dalam dadanya adalah Alhamdu atau Ahmad atau Allah? Sementara tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa kepada Muhammad itu malaikat sujud. Tidak ada. Lalu kenapa sulitnya kita memahami ini? Ya karena kita fanatik. Kita berpegang teguh dengan apa yang pernah kita tangkap selama ini. Termasuk saya juga menyampaikan itu dahulunya saudaraku di kelas 6. Di kajian kelas 6. Dan di kajian kelas 3, 4, 5, 6 ini sudah mulai cerita ini diceritakan. Tapi itu namanya berangsur-angsur kita menuju kepada hakikat yang sebenarnya. Maka saya katakan kajian kita kini adalah kajian terakhir, kelas 7. Yaitu masalah zat. Maka saya jelaskan apa adanya. Bahwa Muhammad bin Abdullah itu tubuhnya terbuat dari Adam. Ruhnya datang daripada yang Adam, dada Adam. Karena yang dalam dada Adam itulah bapak ruh, termasuk ruh Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, sampai Muhammad itu sendiri termasuk ruh kita. Bahkan kita dengar pula ada kisah yang mengatakan bahwa Allah dan Rasul itu menjadikan Muhammad 8.000 setum Adam. Kan ada itu. Muhammad atau Allah dan Rasul ini menjadikan 8.000 tahun sebelum Adam itu Muhammad lagi. Dikatakanlah Muhammad ini adalah bapak ruh. Jadi bagaimana cerita ini? Nah, dikatakan pula Muhammad yang dijadikan 8.000 tahun Adam sebelum Adam ini ada dalam dada Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad itu tidak banyak tahu persoalan. Termasuk kejadian yang terjadi pertengkaran. Sewaktu Allah dan malaikat berdiskusi, ada perdebatan. Muhammad bin Abdullah yang dalam dadanya adalah ruh. Ruh itu adalah anak daripada Ahmad atau Alhamdu yang alam dada Nabi Adam. Itu ngomong. Ada tulisannya di sini. Ada keterangannya di sini. Kita tidak berani buat-buat. Bahwa aku tidak tahu cerita itu, kata Muhammad. Aku hanya tukang sampaikan berita saja. Lah, kalau Muhammad sendiri mengakui bahwa dia tidak tahu cerita itu, cerita keributan Allah dengan malaikat tentang Adam, artinya dia belum ada. Nah, kalau dia sudah terdahulu lahir 8.000 tahun sebelum Adam, artinya dia tahu kisah itu. Dia sudah tahu. Tapi ini dia sendiri mengakui bahwa dia tidak tahu dan belum tahu. Sedikit pun aku tidak tahu cerita itu. Mari kita lihat ayatnya. Ini ayatnya. Surat Shad, surat nomor 38, ayat 69. Ini
Nabi Muhammad betul loh yang ngomong ini. Ya tentu yang berbicara, bersuara itu kan yang dalam dadanya beliau itu. Yang ditulis oleh Allah ada dada beliau. Dia bersuara, dia berkata, dia bercerita sejujurnya. Al-Amin ini ngomong, yang paling jujur ini ngomong. Apa dia bilang? Ma kana liya min ilmi bil malail a'la iz yahtasimuna. Kan jelas itu. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit seketika mereka berbantah-bantahan. Aku tidak tahu itu. Nah, kalau memang dia dijadikan 8.000 sebelum kejadian Adam, pasti dia tahu cerita ini. Tapi kan dia tidak tahu. Lagian kalau kita mau jujur, ada ndak kitab Quran yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah itu yang dalam dadanya dijadikan oleh Allah 8.000 tahun sebelum Adam? Ada dalam kitab Quran? Tidak ada. Yang ada itu ini. Nabi Isa juga mengatakan, nanti setelah aku akan datang seorang utusan Allah, namanya Ahmad atau Alhamdu. Padanya Allah nyata pada Adam. Dalam tugas itu dia bernama Jibril kepada seorang anaknya, kebetulan orang Arab, namanya Muhammad. Nah, Ahmad itu datang kepada Muhammad ini, melanjutkan risalah Aisyah itu. Itu sejati kisahnya, saudaraku. Jadi kita berat dan susah melepaskan pemahaman yang lama, yang dalilnya tidak ada pada kitab Quran, ketimbang kita melihat dalil yang ada. Tapi kan Pak Abu Fikri juga bercerita seperti itu kemarin. Ya, benar. Tapi saya katakan, ajaran Islam itu ada 7 tingkat. Setiap tingkat memiliki pemahaman-pemahaman tertentu pada persoalan yang sama. Artinya pahamnya tidak sama. Apakah salah beliau, katakanlah guru saya, termasuk saya mengatakan waktu itu ada kisah 8.000 tahun sebelum Adam Bapak Ruh ini dibuat? Apakah salah? Untuk saat itu benar, karena kapasitas kelasnya adalah di kelas 6. Bahkan di kelas 3 itu sudah mulai cerita itu. 3, 4, 5, 6. Tapi di kelas 7 ini tidak ada cerita itu. Terbantahkan oleh apa yang ada pada kitab Quran. Bahwa yang ada pada Nabi Muhammad itu dia tidak tahu kisah keributan malaikat dengan Allah saat itu. Artinya dia belum ada. Ini adalah catatan yang terang daripada catatan yang kita dengar selama ini. Tidak ada dalam kitab Quran. Lalu siapa yang bikin itu? Tidak usah kita cari, cukup kita pahami saja. Karena saya juga menyampaikan itu saat itu. Apakah itu salah Pak Abu Fikri? Tidak juga untuk kelas itu. Tapi di kelas ini cerita itu tidak ada. Maka kita itu berpikir secara realitas. Kita harus jujur. Kita harus berani. Jangan memaksakan diri kepada sesuatu yang selama ini kita menganut informasinya tidak ada pada kitab Quran. Nah, itu saudara maksud saya. Saya tidak mengatakan pelajaran kelas 1 salah, kelas 2 salah, kelas 3 salah, kelas 4 salah, kelas 5 salah, kelas 6 salah. Saya tidak mengatakan itu. Semua itu benar. Baik, sudah mencetak kepribadian kita. Bahkan sudah tumbuh pengalaman rohani di setiap kelas-kelas itu. Tetapi di kelas 7 ini persoalannya berbeda, saudara.
kita dihadapkan kepada fakta yang ada datanya, dan kita bisa menceritakan kepada siapapun. Kalau orang menentang Abu Fikri, kami selama ini tahunya bahwa Ahmad atau Alhamdu itu sudah ada 8.000 tahun sebelum Adam. Ini kisahnya. Nah, apa-apa, silakan saja. Salahkah itu? Tidak salah. Benar-benar di kelas itu. Tapi kalau kita bertemu dengan orang kelas 7, pasti dia akan bertanya, apa dalilnya? Mana dasarnya? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Ingat ya, di kelas 7. Tidak ada datanya, tidak ada dalilnya. Dan tidak perlu ada yang mengajarkannya. Yang ada datanya adalah surat Shad, surat nomor 38, ayat 69. Ada pada kitab Quran. Dan tidak akan dibantah orang kita. Kalau ini loh, kalau yang tadi banyak pembantahnya, banyak penentangnya, dan kita tidak akan menang. Paling tidak orang mengatakan kita membuat cerita, membuat dongeng. Ujung-ujungnya kita dikatakan menyesatkan kaum dan umat. Karena tidak ada datanya, tidak ada infonya. Gitu, saudara. Nah, jadi bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil itu diacak-acak oleh ahli kitab itu benar berdasarkan data ini. Isa sendiri yang mengatakan bahwa kehadirannya, kedatangannya adalah untuk musodikoh, memperbaiki, membenarkan kekeliruan yang ada pada kaum di atasnya. Makanya didatangkan Musa. Ternyata seketika Isa didatangkan, terjadi lagi perubahan-perubahan. Maka didatangkanlah Muhammad. Makanya Allah dan Rasul mengeluarkan informasi seperti berikut. Oke, kita lihat ayatnya. Ini ayatnya. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 79. Apa bunyinya? Nah, fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Artinya, celakalah orang-orang yang menulis pada kitab dengan tangannya mereka sendiri. Summa yakuluna haza min indillahi. Mereka mengatakan ini dari Allah loh. Melalui Rasul melalui Nabi Muhammad. Ini loh, begini loh. Nah, inilah yang terjadi pada zaman Musa, zaman Daud, dan zaman Isa. Termasuk zaman kita sekarang begitu. Zaman Nabi Muhammad. Jadi ada yang menulis dengan tangannya sendiri pada kitab yang dia katakan dari Allah, padahal buatan dia itu. Kan jelas sekali Pak itu. Liyastaru bihi samanan qalila. Ya karena mereka berharap upah yang sedikit. Berarti mereka melakukan itu karena ada yang mengupah, yang membayar. Siapa mereka yang mengupah dan membayar? Ya tentu antek daripada orang yang akan memisahkan anak Adam. Dan itu kita rasakan hari ini, betapa kita selama ini tidak kenal dengan Adam. Tidak fokus kepada Adam. Bahkan Adam itu kita letakkan pada posisi yang paling bawah. Kita angkat Muhammad, kita agungkan Muhammad. Dalam hal ini itu keliru. Karena Muhammad bin Abdullah itu tubuhnya terbuat dari Adam. Ruhnya turunan daripada yang Adam, dada Adam. Itu yang perlu kita pahami. Ruh Bunda Hawa, ruh Nabi Idris sampai Nabi Muhammad termasuk ruh kita, semuanya adalah turunan yang Adam, dada Adam. Turunan Ahmad atau Alhamdu. Dirubah cerita ini. Sehingga kita lupa dengan Adam.
Repotnya adalah konsekuensi terakhir itu, saudaraku. Seketika kita ikut Muhammad, mencontoh Muhammad, kemana ikut Muhammad? Pasti kepada Allah. Tidak mungkin selain Allah. Tapi kita buta kepada Allah tuh kepada siapa? Ya kepada Allah lah, yang nyata pada Rasul. Yang nyata Rasul itu pada wujud sertanya namanya Adam. Ayahanda semua kita. Bapak semua kita. Ia ada dalam surga, saudaraku. Itu fatalnya. Artinya ada rantai yang terputus. Artinya apa? Tidak sampai kita kepada tujuan. Salah siapa? Bukan salah Muhammad, tapi salah kita kenapa lambat berpikir. Lambat merenung, lambat memahami. Nah, kisah ini ditutupi oleh iblis beribu-ribu tahun, berabad-abad. Seandainya kisah ini sudah terbongkar, sudah terkuak, berarti masa berbangkit itu sudah dekat, saudaraku. Sudah dekat. Masa kehancuran itu sudah dekat. Kiamat itu sudah dekat. Karena sudah disampaikan tentang kesejatian itu. Jadi iblis minta ditangguhkan. Allah Rasul berikan itu melalui Adam. Silakan. Kita pikir iblis mau merenung dulu, berpikir dulu untuk merubah cara pandangnya dia terhadap Allah dan Rasul via Adam tadi. Ternyata tidak. Malah dia berjanji untuk menyesatkan semua keturunan Adam. Sehingga banyak nanti di antara mereka tidak bersyukur kepada engkau wahai Allah dan Rasul yang nyata pada Adam. Terbukti kan? Bagaimana mau berterima kasih kepada Adam? Kita sendiri buta cerita itu. Pada Allah nyata pada Rasul, Rasul nyata pada Adam, dibuktikan dengan sujudnya para malaikat kepadanya, dibuktikan dengan keingkaran setan kepadanya. Apa yang kurang fakta? Dia cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya, turunannya, terutama kepada Muhammad bin Abdullah sebagai nabi terakhir. Dia sangat sayang. Itu saudaraku. Nah, bukti dia sangat sayang kepada Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul terakhirnya dia. Itu dari bayi dia sudah dibimbing. Pertama kali waktu Aminah mengandung dia, kan yang pertama kali datang kan Adam. Disusul dengan Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, dan seterusnya tadi. Pada usia 6 tahun, dadanya dibedah. Waktu itu dia di bawah asuhan Alimatus Sa'diyah. Nah, seketika dia sedang bermain-main dengan temannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berjubah putih menculik dia, membawa dia ke bukit, merebahkan dia di atas batu, membedah dada dia, mengeluarkan hatinya, membuang kotoran dalam hati itu. Dengan teknologinya dia, teknologinya Jibril, saudaraku. Jangan nanti kita hubung-hubungkan dengan teknologinya kita. Wah, kalau sudah dibelah dada itu Pak Bu Fikri, dikeluarkan hati, nanti kan mati. Itu teknologi kita. Kalau teknologi Jibril, sejatinya Adam, wujud serta Allah, enggak. Tidak. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim pun, Nabi Ibrahim pernah menantang. Ya Allah, aku ingin melihat bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Apakah tidak yakin engkau wahai Ibrahim? Bukan begitu ya Allah, biar aku lebih yakin lagi. Oke. Cari oleh kamu 4 macam unggas. Pertama kali burung, bebek, ayam, angsa, cencang-cencang.
Cincang-cincang. Sudah. Letakkan di 4 penjuru. Utara, selatan, barat, timur. Sudah, kau tegak di tengah-tengah. Kau panggil. Wahai burung, wahai bebek, wahai ayam, wahai angsa, datanglah. Semuanya datang, terbang kepada Ibrahim. Itu teknologi Allah dan Rasul via Adam yang disebut dengan Jibril itu, saudaraku. Jadi jangan kita mengatakan, wah itu kalau begitu sudah mati Pak Abu. Itu logika kita untuk teknologi kita. Kalau teknologi dia tidak. Nah, kisah masalah Ibrahim ini ada dalam Quran itu, saudaraku. Ada. Nah, kembali kita kepada Muhammad tadi. Begitu cara dia mengasuh anak atau putra kesayangannya. Akhirnya anak-anak kecil teman-teman Muhammad ngadu sama Alimatus Sa'diyah. Muhammad dilarikan orang. Pas dilihat, ditanya, nak, apa yang terjadi? Ngomong Muhammad, aku dilarikan orang. Bajunya putih, dadaku dibelahnya, hatiku dikeluarkannya, dikeluarkannya, diceritakan kepada Halimatus Sa'diyah. Makanya data ini ada dalam hadis-hadis sahih. Kenapa Pak Abu terima? Karena itu benar adanya begitu. Nah, kemudian dia mulai usia 7 tahun ingin bekerja. Karena dia tinggal dengan pamannya Abu Thalib. Miskin tapi anak banyak. Mau kerja apa nak? Kata Abu Thalib. Ya tolonglah paman, bawa aku kepada temannya paman yang punya domba banyak, kambing banyak, biar aku mengembala. Apa yang bisa engkau lakukan anak? Engkau kan masih kecil, umur 7 tahun. Aku bisa melakukan sesuatu, hai paman. Nanti paman akan tahu. Nah, Abu Thalib penasaran apa yang dia punya ini. Ternyata yang dia punya adalah kemampuan di luar nalar. Dibuktikan seketika Abu Thalib mengantarkan itu kepada temannya yang punya domba dan kambing tadi. Sama jawabannya. Apa yang bisa dibuat oleh anak seumur ini? Wahai temanku, sahabatku. Tunggu. Dia mengatakan, aku punya sesuatu yang bisa tunjukkan kepada kalian. Pada saya maksudnya waktu itu. Oke, silakan Muhammad. Apa keahlianmu itu? Nah, mana kambingnya, mana dombanya? Itu semuanya. Oke. Dia seperti ini kan, semua domba datang. Dia begini kan, semua domba pergi. Dia begini kan, semua domba duduk. Itulah alasannya kenapa dia bisa diterima menjadi pengembala saat itu, saudaraku. Akhirnya mengagetkan, mengagumkan. Dari situ Muhammad mendapatkan uang setiap hari, daging setiap hari, dan susu setiap hari untuk menolong pamannya Abu Thalib. Ini siapa yang mengajarkan? Tentu Allah dan Rasulnya kepada Adam yang bergerak bernama dengan nama Jibril tadi. Kan begitu. Begitu juga seketika dia berdagang ya, bersama pamannya pada usia 12 tahun. Nah, saat itu ada seorang pendeta Nasrani yang ingin membuktikan kebenaran ungkapan Nabi Isa bahwa akan datang nanti di sesudah aku seorang bernama Ahmad. Disebutlah ciri-cirinya. Dalam kitab Taurat itu ada ciri-cirinya. Kalau dia berjalan itu dilindungi oleh awan. Kalau duduk di bawah pohon, pohon akan mereng kepadanya. Kemudian di belakang punggungnya ada khataman nabiyyin. Nah, pendeta ini tahan bikin rumah di pinggir jalan raya. Bertahun-tahun memperhatikan awan. Tidak ada awan yang berjalan mengikuti kafilah, tidak ada. Tapi sekali ini ada. Makanya kafilah ini diajaknya. Sehingga ke rumah, makan minum saudaraku. Lalu dia panggil ketua kafilah itu, yaitu Sayyidina Sayyidina Abu Thalib. Saudaraku Abu Thalib.
Apakah masih ada di situ orang? Masih. Siapa dia? Ponakanku, Muhammad. Umur berapa dia? 12 tahun. Oh. Boleh kita ke situ? Boleh, tidak apa-apa. Nah, di perjalanan dia bertanya, ada apa gerangan dengan ponakanku, anakku? Nanti Anda akan tahu, kata Bukhairah, pendeta Nasrani ini. Dikasih tahu oleh pendeta, coba lihat awan ini tidak berjalan. Selalu melindungi dia, makanya dia tidak punya bayang-bayang. Coba lihat pohon yang dia sandari itu, runduk. Satu lagi Abu Talib, tolong buka bajunya, aku akan melihat. Nah, seketika dibuka bajunya, apa kata Bukhairah? Tutup. Silau mata Bukhairah, ternyata benar. Di belakang punggung Muhammad terpancar nur cahaya kebesaran. Nah, itulah khataman nabiyin. Nah, begitu saudara ceritanya itu. Sehingga beliau menikah dengan Khadijah. Prihatin melihat kaum dan umat pada saat itu. Yang kuat menindas yang lemah. Yang berkuasa adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat. Perempuan jadi permainan. Anak perempuan dikubur. Tidak kuasa Muhammad melihat situasi itu, saudaraku. Sebagai manusia, dia tidak kuasa melihat kejadian itu. Makanya dia sering menyendiri di sebuah gua bernama Gua Hira. Disitulah dia didatangi oleh Allah dan Rasul, nyata pada Adam. Saat itu dia bernama Jibril. Selama ini kita mengatakan dia didatangi malam. Tidak, saudaraku. Dia didatangi di penghujung malam, itu fajar. Ketika fajar menyingsing, matahari terbit. Waktu itu Muhammad melihat ada sosok yang besar. Mataharinya tertutup, saudaraku. Gagah perkasa. Muhammad kaget. Nah, kalau kemarin kan orang yang membawa dia, kali ini tidak. Orang juga tapi berbeda. Besar, tinggi, gagah perkasa, tampan. Nah, pelan-pelan yang besar tadi mengecil, sampailah dia ke Gua Hira, di mana Muhammad berada saat itu. Spontan dia, tidak ada dia mengatakan engkau kan dekat jadi Nabi dan Rasulku. Tidak, langsung baca, Iqra. Muhammad dengan gagap mengatakan, la anabi qori, aku tidak bisa baca. Dirangkul oleh makhluk itu. Gemetar Muhammad. Diperintah lagi, baca. La anabi qori, dirangkul lagi sampai 3 kali. Ternyata pada saat rangkulan terakhir, Muhammad merasakan getaran yang sangat kuat. Melihat dengan pandangan batinnya, mendengar dengan pandangan batinnya, merasakan dengan rasa batinnya. Pengalaman awal dan akhir, zahir dan batin. Itulah wahyu yang pertama yang dia terima, saudaraku. Komplit. Tapi dia tidak bisa menjelaskan satu persatu. Nah, akhirnya dia pulang dalam kondisi ketakutan. Minta selimutkan kepada istrinya. Lagi berselimut, datang lagi yang tadi. Tambah takut dia. Maka dia sempat demam. Setelah dia sehat, diajaklah oleh istrinya kepada pamannya, Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani. Saudara tahu apa agama mereka saat itu? Semuanya agama mereka adalah Nasrani, saudaraku. Agamanya Isa ibnu Maryam. Jangan takut mengatakan ini. Itu fakta. Akhirnya dikatakan oleh Waraqah bin Nawfal, wahai ponakanku Khadijah, bahwa anakmu ini, suamimu ini adalah anak kesayangan daripada dia, Adam, wujud serta Allah. Dia dibimbing. Inilah Nabi terakhir, Rasul terakhir, penutup semua nabi-nabi. Inilah yang dikatakan Isa akan datang setelahku, seorang Rasul yang bernama Ahmad.
Ahmad itu datang kepada dia, ini maksudnya. Nah, seandainya nanti aku masih hidup seketika dia diusir dan dikejar dan dibunuh oleh keluarganya, maka akulah yang pertama kali membelanya. Begitu ceritanya itu. Nah, sampai-sampai Nabi Muhammad seketika hijrah pertama daripada kaumnya, karena siksaan lebih berat, dia mengarahkan kaum itu kepada Raja Ethiopia, Negus. Agamanya Nasrani, saudaraku. Karena orang Nasrani adalah orang yang belajar kepada Allah Rasul melalui Isa. Waktu itu masih murni. Gitu. Sebegitu dekatnya Nabi Muhammad itu dengan kaum Nasrani. Karena pada waktu itu adalah orang yang terbaik adalah orang-orang Nasrani, saudara. Karena dia merujuk kepada ajaran Isa ibnu Maryam. Nah, tiba-tiba timbul ajaran yang mengatakan walan tardo angkal Yahudu wala Nasaro hatta tatabi'a milatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak senang kepada kamu sehingga kamu ikut cara hidup mereka. Jelek betul ajaran Yahudi. Jelek betul ajaran Nasrani. Padahal bahasanya tidak seperti itu. Kalau memang jelek, kenapa yang meramalkan Nabi Muhammad itu orang Nasrani semua, saudaraku? Mulai daripada Warakah bin Naufal, ya, mulai dari Bukhairah, mulai Muhammad mengarahkan kaumnya kepada Raja Negus orang Nasrani. Tidak terjadi yang seperti dikatakan pada ayat itu. Bahkan dikatakan pula, oh, perangilah orang kafir itu dimanapun kamu bertemu, diartikan Yahudi Nasrani lagi. Bahkan diajarkan pula jika kamu berada di satu lorong, di situ ada Yahudi Nasrani, kamu harus bertahan, minggir kamu, aku yang lewat. Sampai sebegitunya. Kalau secara fakta dan data yang komplit dan real, orang Yahudi tidak seperti itu, orang Nasrani tidak seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi sekarang bagaimana? Ini yang menjadi persoalan di akhir zaman. Kita kalau lihat orang berbeda agama, mulai kita heboh. Mulai kita bermusuh-musuhan. Ada ayatnya loh. Padahal kata kafir di situ tidak merujuk kepada merek agama, tapi merujuk kepada pribadi insan itu, mengingkari keberadaan Allah Rasul. Itulah kafir. Bukan merek agama. Makanya dikatakan walazi khalaqakum fa minkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'maluna. At-Tagabun ayat 2. Dia menjadikan batang tubuhmu yang satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Siapa yang kafir? Yang kafir itu adalah yang menentang Allah. Siapa beriman? Yang turut kepada Allah. Siapa itu? Itu kepribadian kita. Kenapa kita tuduhkan kepada merek agama orang? Yang bermerek Islam itu sendiri. Ada yang main perempuan, menipu, membunuh, banyak. Bahkan penjara itu hampir penuh oleh orang bermerek dengan agama Islam. Tetap kita katakan mereka tidak kafir, padahal perbuatan mereka sudah menunjukkan kekafiran, saudaraku. Akibat apa ini? Ada yang menciptakan ini. Suasana ini ada yang menciptakan, saudaraku, biar kita heboh di akhir zaman. Makanya kita bingung, ada orang Nasrani itu baik, ramah, kasih sayang kepada kita. Ini bagaimana ini? Oh, tetap kafir dia. Orang Hindu baik, tetap kafir dia. Karena ada yang mengarahkan kita seperti ini. Mestinya itu tidak terjadi, saudara. Kalau kita berpikir dengan akal kita. Sebegitu baiknya orang-orang Nasrani saat itu. Dan orang Yahudi pun juga baik. Bahkan yang membimbing Muhammad dari Mekah ke Bani itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Bahkan seketika Nabi Muhammad dilempar di Taif sampai berdarah-darah. Akhirnya dia masuk ke sebuah kebun kurma, diberi makan kurma, diberi susu. Itu orang Nasrani. Ya bukan berarti semua Nasrani baik juga. Ya sama dengan kita, tidak semuanya orang Islam itu baik juga. Ada yang buruk juga, ada. Kenapa? Yang kafir itu bukan merek, tapi kepribadian insan.
Yang beriman itu bukan merek, tapi kepribadian insan. Itu sejatinya. Nah, begitulah Muhammad ini dibimbing oleh ayahandanya dengan kasih sayang. Sampai ke tingkat dia Isra wal Mi'raj pun dibimbing oleh Jibril, saudaraku. Mulai pada pembedahan dari yang pertama dekat Ka'bah. Sebenarnya tidak dekat Ka'bah, saudaraku. Tapi tidak usah kita ceritakan, hari terlalu panjang nanti. Sampai digiring dia ke Masjidil Aqsa, tempat sujud yang mulia. Sujud bagi siapa? Lah dijelaskan, yang sujud di situ adalah para ruh nabi-nabi, para ruh rasul. Bukan nabi, tapi roh. Kan dijelaskan itu. Nabi Muhammad itu memimpin sholat. Para ruh nabi-nabi dan para ruh rasul-rasul. Dia berkhutbah di atas mimbar, dihidangkan susu dan arak oleh Jibril, oleh ayahandanya itu. Ternyata Muhammad pilih susu. Artinya bukan di tempat fisik, tempat non fisik, posisinya adalah di Masjidil Aqsa sekarang, saudaraku. Yang dalamnya ada air mengalir seperti air Zam-Zam. Di atasnya ada batu sakrah bergambarkan telapak kaki. Ini kita membantah adanya bangunan waktu itu. Tidak ada. Kok ada cerita begitu? Malah lebih parah lagi, ada hadis yang mengatakan Muhammad melihat pintunya di sini, jendelanya di sini, sekian buah. Waduh, kacau ini. Padahal jelas waktu itu bangunan belum ada di situ. Tapi benar dia sholat di situ. Di mana? Pada Masjidil Aqsa gaib. Ada di situ, saudaraku. Yang sholat di situlah yang gaib-gaib, roh para nabi dan rasul dipimpin oleh Muhammad itu sendiri, dibimbing oleh ayahanda Adam. Waktu itu bernama Jibril. Kan begitu kisahnya. Langit pertama masuk. Yang pertama kali menyambut dia adalah Adam. Akhirnya terus. Nah, waktu Jibril bertemu dengan Adam, Muhammad tidak menyadari siapa Adam, siapa Jibril saat itu. Padahal itu adalah orang yang sama, saudaraku. Tapi berbeda bentuk dan rupa, dan berbeda misi saat itu. Tapi seketika Muhammad naik ke langit ketujuh, maka ditanyakanlah oleh Muhammad, ayo Jibril kita berangkat ke atas. Kata Jibril, aku tidak bisa. Selangkah aku maju, selai rambut aku terbakar. Berangkatlah engkau sendiri, wahai Muhammad. Berangkatlah. Berangkat. Alangkah kagetnya Muhammad seketika dia ada di Sidratul Muntaha. Yang dia lihat adalah Jibril, saudaraku. Jibril. Waktu jauh Jibril, setelah dia mendekat, maka Muhammad melihat wujud aslinya. Siapa wujud aslinya? Adam, saudaraku. Yang dia lihat di pintu pertama tadi. Itulah hebat kisah ini. Nah, jadi semua cerita saya itu ada datanya, ada dalilnya di sini. Mulai Nabi Ibrahim mencincang-cincang burung tadi adalah kitab Quran. Suatu ketika kita akan cerita tentang itu. Termasuklah bahwa Muhammad melihat Jibril di Sidratul Muntaha itu ada di surah An-Najm itu. Kemarin kan sudah saya ceritakan itu. Jadi saya tidak akan ulang lagi untuk melihat ayatnya. Silakan saudaraku lihat sendiri, di situ ada. Oke. Nah, itu sajalah kira-kira jawaban saya daripada apa yang Anda katakan. Bukan saya mengada-ngada, ya, tapi inilah fakta. Mari kita belajar untuk jujur, ikhlas, sabar, siap keliru selama ini, tapi tidak pula salah. Memang hidup itu begitu. Bermula dari kelas 1, baru kelas 2, 3, 4, 5, 6, baru 7. Biasa itu. Makanya di awal-awal kisah saya menciptakan atau menceritakan tentang Adam ini, kan saya katakan, kalau di kelas 1 begini, di kelas 2 begini. Di kelas 1 ini bagus, di kelas 2 tidak bisa lagi. Biasa itu. Tidak ada masalah. Memang begitu adanya. Baik. Baik, saudaraku. Demikian saja, karena besok saya mau berangkat ke Banten, kemudian ke Jakarta. Menemui saudara-saudara kita yang satu pengajian berbicara tentang agama.
Ya tentu termasuk cara beramal dan mengamalkan agama itu. Maafkan saya kalau saya keliru, maafkan saya kalau kita berbeda paham, tapi kita tetap satu bersaudara. Berjalan ikut Muhammad kepada Allah dan Rasulnya nyata pada Adam. Semoga kita selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.